Oke teman-teman, hari ini kita ngecek lagi ya untuk sistem hidroponik kita. Nah, jadi di hidroponik itu memang banyak sekali sistemnya ya. Ada WIG, ada DFT, ada NFT, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu sistem dalam hidroponik. Nah, ini namanya DFT, Deep Flow Technique. DFT. Nah, kenapa dinamakan seperti itu? Nah, karena di sini ya, coba dilihat ini. Nah, ini itu lurus ya, jadi antara kiri sampai kanan ini lurus datar. Nah, jadi ini tidak ada kemiringan karena untuk apa? Nah, karena untuk membuat air itu tergenang di dalam ini. Nah, kenapa namanya deep? Nah, karena memang airnya itu tergenang. Nah, deep itu artinya kan dalam. Jadi ini networknya ini dan akar-akarnya yang ada ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam air sini. Nah, ini airnya mengenang ya. Coba dilihat, dicek sini. Nah, ini nanti akan tergenang di sini. Nah, ini cuma ada di DFT. Untuk sistem-sistem yang lainnya nanti ada ciri khasnya tersendiri. Nah, DFT ini mempunyai banyak keuntungan ya. Kenapa kok banyak ya? Banyak sekali orang yang menggunakan DFT. Karena memang salah satunya itu efisien ya. Efisien airnya. Nah, airnya itu selalu bisa terpenuhi dalam sini. Apalagi nanti kalau ada pemadaman listrik. Nah, karena salah satu kendala dalam hidroponik itu adalah listrik. Nah, karena ketika listriknya nanti mati, nah itu nanti akan mempengaruhi sirkulasi air tersebut. Akhirnya nutrisi itu tidak akan tersebarkan. Nah, DFT ini mempunyai kelebihan yakni ketika lampu mati padam. Nah, ini airnya masih ada di sini dan akhirnya nutrisinya juga masih ada. Nah, sehingga tumbuhan ini, sayuran ini masih terselamatkan. Nah, itu keuntungannya. Selain itu juga efisiensi tempat, juga pembuatannya juga mudah untuk rangka-rangkanya ini. Selain itu, DFT ini dikatakan sebagai salah satu sistem yang memang disarankan, direkomendasikan untuk bagi kita pemula-pemula ini karena memang caranya mudah. Mungkin untuk rangkanya saja ini yang nanti butuh agak teliti ya, agak kerja keras namanya. Karena memang ini bisa dikerjakan ketika kita ya sering pegang alat-alat pertukangan. Karena memang ini alat-alatnya banyak sekali, alat-alat yang digunakan untuk motong. Nah, ini untuk rangkanya ini kita menggunakan kanal C ya, kanal C baja ringan dengan ketebalan 0,75 mm. Nah, kita memilih kanal C ini karena memang untuk rangka itu kuat ya. Seperti ketika kita gunakan untuk rumah itu kan biasanya pakai usuk. Nah, ini memang didesain untuk rangka-rangka seperti ini. Nah, kemudian untuk menguatkan rangka ini kita menggunakan reng. Nah, di sini untuk menguatkan antara satu rangka dengan rangka yang lainnya supaya nanti saling menguatkan, karena DFT ini dikatakan sebagai salah satu sistem yang agak berat ya, karena memang di dalamnya ini terdapat air dan akhirnya rangkanya harus menopang beban yang lumayan berat, sehingga untuk rangkanya ini dibutuhkan rangka yang memang bisa memadai untuk menahan beban-beban ini. Nah, untuk DFT ini karena memang pipanya ini nanti datar lurus dan airnya mengembang, nah ini nanti akan dialirkan melalui pipa ini. Pipa ini ukurannya 3/4 dim ya. Nah, ini dikasih tutup dop ya. Nah, ini pasangan sendiri. Nah, ini dilubangi kemudian dialirkan ke sini. Dan ingat di sini masih ada tahanannya. Artinya airnya tidak langsung habis turun ke sini tetapi masih ada yang menahan di sini. Akhirnya menggenang di dalamnya. Nah, nanti ketika air itu sudah melebihi batas yang bawah ini, nah akhirnya ini airnya dialirkan, disirkulasikan lagi ke dalam timba itu atau tandonnya. Nah, untuk ini ya, untuk output pipa ke tandonnya ini ukurannya 3/4 ya, karena untuk mengalirkan air yang memang lumayan banyak. Nah, untuk tandonnya ini ukurannya sekitar 50 liter ya, untuk kapasitas 40 sampai 50 tanaman sayur. Ini yang kita tanam adalah ada kangkung, ada selada ya ini ya. Oke, ada pakde dan lain sebagainya. Memang kita masih mencoba ya, masih pemula, dan akhirnya kita untuk mencoba beberapa tanaman yang mungkin nanti bisa kita rekomendasikan dan bisa kita kembangkan supaya lebih masif lagi dan bisa dikomersialkan, diperjualbelikan di luaran sana.
Karena memang untuk perawatan hidroponik ini perlu kita intensifkan. Artinya kita intensif pagi kita cek, sore kita cek. Nah, yang dicek utama itu adalah nutrisinya. Nah, nutrisi ada di bak sini ya. Nah, kita biasanya kalau ngecek nutrisi ini di pagi hari. Nah, kenapa kok di pagi hari? Karena memang menurut beberapa sumber itu di pagi hari itu suhunya masih normal. Artinya belum terkena paparan sinar matahari yang mengakibatkan nanti pH-nya itu berubah menjadi basa. Nah, biasanya ya ketika pagi hari ini itu airnya sudah sedikit sekali, bahkan hampir habis. Nah, karena apa? Memang ketika seharian air ini diserap oleh tumbuhan-tumbuhan ini, oleh sayur-sayuran untuk digunakan fotosintesis untuk makannya. Nah, karena memang hidroponik itu kan, hidro itu kan artinya air. Jadi untuk medianya memang air. Jadi memang hal utama yang dibutuhkan adalah air. Nah, makanya kita harus ngecek airnya setiap hari. Nah, kalau ini biasanya kita cek pagi hari dan sore hari. Ketika pagi hari kita tambahi lagi, kalau nanti sore hari semisal tinggal sedikit maka kita tambahi lagi. Nah, nutrisinya itu apa? Nah, nutrisinya itu terdiri dari mikro dan makro, atau biasa kita kenal dengan nutrisi A, B, mix. Nah, nanti ada nutrisi A, kemudian nutrisi B. Setelah kita cairkan, kemudian kita masukkan ke dalam bak penampung ini. Nah, nanti untuk ngecek seberapa kebutuhan sih, seberapa banyak sih kebutuhan untuk tanaman-tanaman sebanyak ini. Nah, nanti kita menggunakan ppm. Nah, nanti ada ukurannya yakni ppm part per million. Nah, nanti ngeceknya itu dengan alat yang namanya TDS. Nah, total dissolved solid. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti kita mengecek kepekatan dari nutrisi ABMIC itu di dalam air yang sejumlah setandon ini. Supaya apa? Nah, supaya nanti kita memang bisa memberikan makanan kepada si tanaman-tanaman ini. Dan harus diingat setiap umur tanaman ini membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau di dalam sawi itu ada yang mengatakan untuk nutrisi pertama itu ada yang 400. Nah, kemudian setelah seminggu itu ditambah 300 menjadi 700, setelah seminggu lagi tambah 200 menjadi 900. Dan untuk yang terakhir, nanti minggu terakhir, minggu keempat biasanya kan mau panen. Nah, itu biasanya ditambah 300 menjadi 1200 ppm. Nah, untuk tutorial cara memberikan atau memberikan nutrisi ke air ini, nah nanti silahkan cek video yang di atas ini ya. Sudah saya sematkan linknya. Oke, terima kasih sekilas untuk penjelasan mengenai sistem hidroponik dengan sistem DFT. Oke, tetap ikuti channel saya untuk mempelajari hidroponik yang lebih intens lagi. Dan jangan lupa bagi kalian untuk pemula silahkan komen-komen apa yang diinginkan, dan bagi kalian yang sudah berpengalaman silahkan disampaikan pengalaman-pengalamannya dan ilmu-ilmunya supaya kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih. Salam tani.